Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Putri dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu terkait laporan rencana bisnis dan strategi pemasaran berbasis AI Camellia Hand and Body. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Siti Sarah dengan NIM 22810334086. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu terkait latar belakang. Kulit merupakan salah satu bagian tubuh yang membutuhkan perawatan lebih, karena banyak konsumen yang mengalami permasalahan kulit seperti kulit kering, sensitif, dan juga iritasi. Untuk mengatasi hal tersebut, body wash atau sabun mandi saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan kulit. Terdapat beragam produk perawatan tubuh seperti body lotion, body serum, body scrub, dan juga sunblock. Nah, body lotion ini merupakan salah satu body care yang paling diminati oleh konsumen Indonesia. Dapat dilihat dari banyaknya produk-produk body lotion di supermarket maupun e-commerce. Nah, saya memilih bisnis body lotion ini karena tingginya kebutuhan perawatan kulit di Indonesia, terutama akibat iklim tropis yang sering menyebabkan kulit sering, sensitif, dan juga iritasi akibat paparan sinar matahari. Peluang lain dari pemasaran produk Camellia ini adalah hand and body lotion ini terbuat dari bahan alami yaitu ekstra bunga camellia yang telah diolah sesuai prosedur dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang visi, misi, dan juga tujuan. Yang pertama untuk visi, Camellia ingin menjadi brand hand body lotion yang terkemuka di Indonesia yang dikenal karena kualitas dan juga inovasi dalam memberikan perawatan kulit agar tetap sehat. Yang kedua, Camellia ingin memberikan ketenangan melalui Camellia untuk meningkatkan kepercayaan diri setiap individu. Yang ketiga, ingin membangun reputasi sebagai brand hand body lotion lokal yang dapat digunakan untuk perawatan kulit sehari-hari. Untuk misinya, yang pertama ingin menghadirkan produk perawatan kulit yang berbasis alami, aman, dan juga ramah lingkungan. Yang kedua, ingin memperluas distribusi dan pasar dengan menjangkau konsumen di seluruh Indonesia hingga pasar internasional. Lalu yang ketiga, ingin mendorong kesadaran akan pentingnya merawat kulit dan mencintai diri sendiri dengan produk Camellia. Untuk tujuannya ada dua, yaitu tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendeknya yaitu ingin memperkenalkan Camellia sebagai produk hand and body lotion yang dapat menjaga kesehatan dan kelembapan kulit. Yang kedua, ingin menjangkau target konsumen sesuai dengan pemasaran digital dan juga toko offline-nya. Yang kedua, yaitu ada tujuan jangka panjang. Yang pertama, ada menjadikan Camellia sebagai hand and body lotion yang terkemuka di Indonesia, Asia Tenggara, dan juga pasar internasional. Yang kedua, ingin melakukan pengembangan produk secara terus-menerus dengan cara meluncurkan varian baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu ada deskripsi bisnis. Jadi, Camellia adalah merek perawatan kulit yang berfokus pada produk hand and body lotion yang menggunakan ekstra bunga Camellia yang kaya akan antioksidan dan juga nutrisi untuk kulit. Nah, Camellia ini menggunakan slogan yaitu Calming Your Skin yang mengacu pada kemampuan kandungan bunga Camellia itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari produk Camellia. Selanjutnya itu ada baluran pemasaran atau 4P. Jadi produknya ini adalah Camellia Hand Body Lotion. Untuk harga atau price-nya itu adalah untuk ukuran 150 ml dibanderol dengan harga 25.000. Untuk ukuran besar yaitu 350 ml dibanderol dengan harga 60.000. Untuk promosinya yaitu Camellia ingin memberikan diskon penawaran khusus dan kerjasama dengan influencer. Untuk place atau tempatnya, untuk pusat produksinya itu Camellia ada di kota Yogyakarta dan juga gudang logistiknya ada di daerah Jakarta. Untuk selanjutnya nanti akan ada toko offline store yang ada di Jalan Adi Sucipto 080 di Yogyakarta. Nah, untuk saluran distribusinya, Camellia ini memiliki secara online dan juga offline. Yang pertama untuk online itu akan ada di marketplace seperti Lazada, Tokopedia, dan juga Shopee. Sedangkan untuk offline store-nya ada di toko kecantikan seperti Watson, Sociola, dan juga Guardian. Selanjutnya, ini adalah strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran digunakan untuk Camellia adalah menggunakan digital marketing dan juga word of mouth. Nah, digital marketing ini menggunakan website dan juga Instagram. Nah, ini adalah gambaran dari website dan juga Instagram dari Camellia. Nah, yang kedua itu menggunakan word of mouth. Jadi strategi marketing word of mouth ini dilakukan untuk menawarkan program referral dan juga diskon. Jadi konsumen dapat merekomendasikan produk Camellia dengan cara membagikan link produk kepada kerabatnya. Setelah itu, konsumen perlu mengirimkan screenshot bukti pembagian link tersebut kepada Camellia. Jika kerabat yang direkomendasikan membeli produk dengan kode referral yang diberikan, konsumen akan mendapatkan diskon atau hadiah khusus. Selanjutnya itu ada implementasi AI dalam pemasaran digital. Jadi implementasi pemasaran Camellia yang menggunakan AI adalah desain produk yang dipasarkan menggunakan Canva dan konten video menggunakan CapCut. Untuk membuat layout website dan juga menggunakan fitur paid advertising di Instagram untuk mengiklankan produk Camellia.
Nah, ini adalah gambarnya, ada HubSpot, Canva, dan juga CapCut. Dan untuk target dan indikator, jadi pada platform website, Camellia berhasil melampaui target dengan mencapai 309 kunjungan dari target awal itu 100. Rata-rata waktu kunjungan 87 detik yang jauh melampaui target 30 detik. Dan exit per page view sebesar 28,16%, lebih baik dari batas maksimal 40%. Selain itu, formulir newsletter diisi oleh 59 kunjungan, jauh di atas target awal, menunjukkan ketertarikan audiens pada informasi dan juga manfaat yang ditawarkan Camellia. Sedangkan untuk di Instagram, meskipun jumlah kunjungannya itu lebih rendah dibandingkan website, platform ini tetap menunjukkan keterlibatan yang tinggi dengan salah satu video reelsnya mencapai 430 tayangan, 70 likes, dan juga 16 komentar. Serta dilihat dari insight keseluruhan, total interaksi itu mencapai 363, dan juga untuk tayangannya, baik di reels, postingan, dan juga cerita telah mencapai 1.217 dari target yaitu 500. Nah, ini adalah bukti dari target dan indikator baik dari website maupun di Instagram. Nah, evaluasi dan juga hambatan. Jadi, meskipun hasilnya cukup memuaskan, Camilla itu tetap menghadapi hambatan. Yang pertama ada keterbatasan teknis dalam memanfaatkan AI. Yang kedua ada biaya alat premium. Yang ketiga ada kegantungan pada algoritma Instagram. Yang keempat ada privasi dan juga keamanan data. Lalu untuk evaluasi di sini, jadi strategi digital marketing berbasis AI yang diterapkan Camellia dikatakan sudah berhasil. Jadi Camellia telah berhasil memanfaatkan AI untuk mendukung strategi pemasaran digitalnya. Nah, namun terdapat tantangan seperti kunjungan Instagram yang lebih rendah dibandingkan website dan perlunya optimalisasi konten untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada adalah lokasi dan fasilitas. Nah, jadi lokasi produksi Camellia itu ada di tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, itu ada di kota Yogyakarta karena salah satu kota besar dan mendukung untuk kegiatan di industri. Untuk fasilitas yang ada di lokasi produksi itu ada di area produksi, ada laboratorium, gudang penyimpanan, mesin packing atau kemasan, dan juga area pengujian produk. Untuk mendukung distribusi produk lebih cepat, Camilla juga memiliki gudang logistik yang terletak di Jakarta, yaitu ada fasilitasnya, ada area penyimpanan barang, sistem manajemen gudang, area atau zona pengepakan atau packing, pengendaraan untuk distribusi, area penerimaan barang, dan juga sistem keamanan. Selanjutnya ini ada proses operasional. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, lalu yang kedua ada penyimpanan bahan, yang ketiga ada proses produksi, yang keempat ada pengemasan atau packing, yang keempat ada pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu adalah distribusi pasar. Nah, untuk struktur organisasinya dari Camellia ini sendiri, yang pertama ada direktur utama, ada komisaris, ada manajer. Jadi manajer itu terdiri dari manajer produksi, manajer operasional, manajemen riset dan pengembangan, dan lain-lain. Untuk kepala divisi juga sama, ada kepala divisi produksi, kepala divisi dari operasional, dan juga kepala divisi dari sales. Nah, untuk selanjutnya ada HRD, lalu ada customer service, ada tim produksi, dan juga tim marketing, serta sales. Selanjutnya di sini ada pengadaan bahan baku. Jadi dari biaya-biaya yang ada ini ditotalkan jumlahnya sehingga untuk total modal awal bisnis Camellia ini itu adalah 315 juta. Sedangkan untuk sumber pendanaan itu berasal dari modal pribadi 100 juta, pinjaman bank 150 juta, investor yaitu 65 juta. Selanjutnya yaitu proyeksi pendapatan. Untuk pendapatan bulanan itu ada 157.500.000. Jadi untuk pendapatan tahunannya itu pendapatan bulanan dikali 12 bulan sama dengan 1.890 juta. Selanjutnya ada proyeksi pengeluaran. Di sini sudah disebutkan jumlah-jumlahnya juga. Ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, ada gaji karyawan, dan juga biaya operasional tahunan. Nah, untuk proyeksi laba, jadi didapatkan dari pendapatan tahunan yaitu 1.890 juta, dan juga total pengeluaran tahunan dari biaya produksi, biaya pemasaran, gaji karyawan, dan juga biaya operasional yaitu 1.692 juta. Nah, jadi laba bersih tahunannya itu caranya yaitu dengan cara pendapatan tahunan dikurang total pengeluaran tahunan yang menghasilkan 198 juta. Nah, untuk bisnis yang terbilang masih baru atau baru berkembang, untuk segini total laba bersih tahunannya sudah cukup atau lumayan. Dan juga ada informasi partner dan juga bentuk kolaborasi. Yang pertama ada distributor dan juga retailer.
Jadi retailernya itu seperti Marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Sociola. Untuk supermarketnya ada minimarketnya ada Alfamart, Indomaret, Hypermart, Superindo, dan juga Yomart. Klinik kecantikannya kami Camellia berkolaborasi dengan Nafa Green dan juga di web. Untuk influencernya dan selebgramnya kita berkolaborasi dengan Tasya Farasya, juga Nadia Arsinta. Untuk event kecantikan kami berkolaborasi dengan Beauty Fest dan juga Jakarta X Beauty. Nah, untuk identifikasi risiko, yang pertama ada risiko eksternal. Jadi, risiko eksternal yang dapat dialami Camellia adalah perubahan preferensi konsumen yang terus berkembang sesuai dengan tren yang sedang ramai. Nah, kalau risiko internalnya itu ada rantai pasokan yang perlu dipastikan ketersediaan bahan baku utamanya seperti ekstra bunga Camellia. Nah, selanjutnya ada strategi mitigasi yaitu untuk mengurangi dampak risiko internal dan juga eksternal. Yang pertama ada stabilitas rantai pasokan, yang kedua ada inovasi produk berbasis tren dan konsumen, lalu selanjutnya ada strategi pemasaran yang inovatif, selanjutnya yang keempat ada pengelolaan keuangan yang baik, yang kelima ada penguatan citra merek, dan yang terakhir ada peningkatan kompetensi SDM di perusahaan Camellia. Selanjutnya, dari presentasi yang telah saya sampaikan tadi, Camellia Body Lotion ini adalah produk perawatan kulit inovatif yang dirancang untuk kebutuhan kulit tropis Indonesia yang mengandalkan ekstra bunga camellia. Nah, tersedia dalam dua ukuran, yaitu 150 ml seharga 25.000 dan juga 350 ml seharga 60.000. Nah, dengan strategi pemasaran yang efektif melalui diskon, kolaborasi influencer, kehadiran di event popstar, serta distribusi online dan juga offline, Camellia berhasil meningkatkan kesadaran merek dan juga penjualan. Nah, pemanfaatan AI dalam analisis data, pembuatan konten, dan juga iklan digital memperkuat strategi pemasaran digital, sehingga meski menghadapi beberapa tantangan. Nah, ke depannya Camellia ini akan fokus pada peningkatan fitur website dan juga memperbanyak konten Instagram dan juga optimalisasi AI. Nah, Camellia juga berkomitmen menjadi brand bodycare unggul di pasar Indonesia dan juga internasional. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.